Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Ani bisa menjumpai kalian dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Bu Ani akan menyampaikan soal cerita tentang kecepatan. Selamat belajar. Berikut ini Bu Ani sampaikan hubungan antara jarak, waktu tempuh, dan kecepatan rata-rata. S sama dengan V kali T. S adalah jarak, kemudian V sama dengan kecepatan rata-rata, T sama dengan waktu tempuh. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Untuk memudahkan kita menghafal, anak-anak bisa membuat segitiga seperti ini. S-nya berada di atas, V-nya di bawah, dan T-nya di bawah, ya. Kemudian V sama dengan S dibagi T. Lalu, jika T yang ditanyakan, T sama dengan S per V. Soal nomor 1. Rani berangkat dari rumah menuju desa tempat tinggal neneknya pukul 9 dan tiba pukul 12. Naik kendaraan dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Rani? Dari cerita ini kita akan tuliskan informasi yang kita ketahui, yaitu berangkat pukul 9, tiba pukul 12. Hal ini sama dengan waktu tempuh atau T 3 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan dari berangkat sampai tiba ditulis dengan T sama dengan 3 jam. Informasi berikutnya, kecepatan rata-rata sama dengan V sama dengan 60 km per jam. Lalu kita tulis pertanyaan dari soal ini, yaitu jarak yang ditempuh Rani atau lambangnya adalah S sama dengan berapa kilometer. Informasi atau yang diketahui sudah kita tulis, yang ditanyakan pun juga sudah kita tulis. Sekarang waktunya kita menjawab. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu, karena yang ditanyakan adalah S atau jarak yang ditempuh, maka kita tulis S sama dengan V kali T. Lalu kita masukkan S sama dengan V-nya tadi 60 km per jam, kita tulis 60 km per jam, kali T sama dengan 3 jam. Jadi 60 km per jam kali 3 jam. S sama dengan 180 km. Jadi jarak yang ditempuh Rani adalah 180 km. Soal nomor 2, yaitu setiap hari Arfi pergi ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan rata-rata 80 meter per menit. Jarak rumah dan sekolah adalah 1.200 meter. Berapa menit Arfi bisa sampai ke sekolah? Kita tulis yang diketahui dari cerita di atas. Ya, ini informasinya. Kecepatan rata-rata sama dengan V sama dengan 80 meter per menit. Lalu jarak sama dengan S sama dengan 1.200 meter. Informasi sudah kita tulis, sekarang kita menulis apa yang ditanyakan dari soal, yaitu waktu untuk sampai ke sekolah sama dengan T sama dengan berapa menit. Nah, karena yang ditanyakan T, makanya untuk menghitungnya kita tulis terlebih dahulu rumusnya. T sama dengan S per V.
Sekali lagi, karena yang ditanyakan tadi adalah T, rumus yang kita gunakan adalah T sama dengan S per V. Kita tulis angkanya karena tadi sudah diketahui. T sama dengan S-nya 1200 meter, kita masukkan. Kemudian V-nya 80 meter per menit, kita tuliskan. Jadi T sama dengan 1200 meter per 80 meter per menit. Hasilnya adalah 15 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan Arfi untuk bisa sampai ke sekolah adalah 15 menit. Soal nomor 3. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak kota A ke kota B yaitu 180 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 9, pukul berapa mobil tersebut berangkat dari kota A? Dari cerita di atas, kita akan mendapatkan informasi bahwa kecepatan rata-rata sama dengan V, lambangnya ya, sama dengan 75 km per jam. Informasi berikutnya adalah jarak dengan lambang S sama dengan 180 km. Selanjutnya, mobil tiba di kota B pukul 09. Nah, lalu kita tulis apa yang ditanyakan dari cerita di atas, yaitu mobil berangkat pada pukul berapa. Nah, informasi sudah kita dapatkan, kemudian yang ditanyakan pun juga sudah kita tulis. Sekarang saatnya kita akan mengerjakan. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. T sama dengan S per V. T sama dengan S-nya adalah 180 km, kemudian V-nya 75 km per jam. Kita hitung 180 dibagi 75 adalah 2,4 jam. 2,4 jam itu sama dengan 2 jam lebih 24 menit. Sehingga bisa kita tulis di sini ya. Jam 9 kan tibanya jam 9. Artinya waktu tempuhnya butuh perjalanannya 2 jam 24 menit. Kita tulis begini, 2 jam lebih 24 menit. Lalu kita kurangi. Nah, 0 dikurangi 4 tidak bisa, makanya kita pinjam. Ya, kita pinjam 1 dari 9, satunya itu 1 jam, artinya 60 menit. Nah, kemudian jam 9-nya atau 09-nya sudah dipinjam 1, sehingga tinggal 08. Sudah begini bisa kita hitung, 60 dikurangi 24 adalah 36, 08 dikurangi 2 sama dengan 06. Sehingga, jadi mobil itu berangkat pada pukul 06 atau pukul 6 lebih 36. Berikutnya soal nomor 4. Jarak kota Solo dan Jogja yaitu 70 km. Pada pukul 7, Pak Imam berangkat dari Solo menuju Jogja dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Pada pukul 7, Pak Hanif pun berangkat dari Jogja menuju Solo dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Mereka berangkat naik motor melalui jalan yang sama.
pada jam berapa mereka akan berpapasan. Cerita sudah kita baca sama-sama. Sekarang kita akan menuliskan informasi yang bisa kita dapatkan dari cerita di atas, yaitu jarak sama dengan S sama dengan 70 km. Pak Imam berangkat pukul 7. Informasi yang kita peroleh. Lalu, kecepatan motor Pak Imam kita tulis dengan V1 sama dengan 25 km per jam. Informasi yang lainnya, Pak Hanif berangkat pukul 7. Kecepatan motor Pak Hanif sama dengan V2 sama dengan 35 km per jam. Sekarang kita tulis apa yang ditanyakan dari cerita di atas, yaitu mereka berpapasan pada jam berapa. Nah, sekarang kita akan menelaah sama-sama, kita gambarkan supaya lebih mudah memahami bagaimana cerita ini dan bagaimana cara mengerjakan, ya. Ini kita gambarkan jarak kota Solo, kemudian ini Jogja. Lalu Pak Imam berangkat dari Solo dengan kecepatan yang kita lambangkan dengan V1. Kemudian pada waktu yang sama, pukul 7, Pak Hanif berangkat dari Jogja menuju Solo. Dengan kecepatan kita tulis dengan lambangnya V2. Nah, mereka sama-sama berangkat pukul 7, akan berpapasan, akan ketemu di sebuah tempat pada jam berapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Nanti akan kita selesaikan sama-sama. Soal seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan rumus T sama dengan S per V1, karena ada dua kecepatan ya, ditambah dengan V2. Berikut adalah ilustrasi dari cerita di atas. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan rumus T sama dengan S per V1 ditambah V2. Sekarang kita masukkan angkanya ke dalam rumus. S sama dengan 70 km per V1 yaitu 25 km per jam ditambah V2 35 km per jam. Sama dengan 70 km per 25 ditambah 35 sama dengan 60 km per jam. Hasilnya adalah 1 per 6 jam. 1 per 6 jam sama dengan 1 jam 10 menit. Sehingga 1 jam 10 menit setelah jam 7 adalah jam 8 lebih 10. Jadi, mereka berpapasan pada jam 8 lebih 10. Soal selanjutnya yaitu nomor 5 adalah jarak antara kota A dan kota B 105 km. Seorang pengendara sepeda motor berangkat dari kota A pukul 5 dan sampai di kota B pukul 8. Berapa kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut? Sekarang kita tulis informasi yang bisa kita peroleh adalah jarak sama dengan S sama dengan 105 km. Berikutnya, berangkat pukul 5, tiba pukul 8. Dari sini kita bisa mendapatkan
Waktu tempuh karena berangkat jam 5, tiba jam 8, waktu tempuhnya sama dengan T, sama dengan 3 jam. Sekarang kita tulis apa yang menjadi pertanyaannya, yaitu kecepatan rata-rata sama dengan V sama dengan berapa? Yang diketahui atau informasi sudah kita dapatkan dan kita juga sudah tahu apa yang ditanyakan. Sekarang waktunya kita akan menghitung. Kita tulis terlebih dahulu rumus yang akan kita gunakan, yaitu V sama dengan S per T. Kita masukkan angkanya S 105 km per T-nya tadi 3 jam, jadi 105 km per 3 jam. Hasilnya adalah 105 dibagi 3 sama dengan 35 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut adalah 35 km per jam. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bu Ani. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.